Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan tujuan kita hadirnya kita di majelis ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi niat para panitia, keluarga besar Masjid Al-Hidayah beserta reng-rengannya, apa yang menjadi tujuannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang arti kebahagiaan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang arti kegembiraan, yang mana apabila kita bisa mengaplikasikan hadis ini, maka kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang bergembira atas datangnya atau atas masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Amin. Inilah bentuk kebahagiaan, keberhasilan dan kesuksesan yang didapatkan oleh orang yang bisa mengaplikasikan arti kegembiraan. Walaupun kebahagiaan, keberhasilan dan kesuksesan yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya ukhrawi. Apa sifat ukhrawi? Yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Sedangkan yang kita cari itu bahagia bukan hanya di akhirat saja. Betul apa tidak? Yang kita cari adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan Rasulullah menjelaskan di dalam hadis tersebut, kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan hanya ukhrawi saja, yaitu terbebasnya jasad kita disentuh oleh api neraka apabila kita bisa mengartikan makna yang terkandung di dalam kalimat kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Walaupun sifatnya kebahagiaan tersebut ukhrawi, tetapi kebiasaan, rata-rata, kebanyakan calon-calon orang yang akan bahagia di akhirat mesti di dunianya bahagia. Calon-calon orang yang bakal masuk surga di akhirat nanti mesti di dunianya bakal bahagia. Dan patokan bahagia itu bukan hanya sekedar seperti apa yang kita bayangkan. Sangat keliru apabila ada orang yang menyandarkan kebahagiaan itu dengan sebuah kekayaan. Sangat keliru besar bagi orang yang menyadari atau yang mempunyai keyakinan bahwasanya kebahagiaan ketergantungan dengan sebuah kekayaan. Tetapi kebahagiaan yang abadi itu adalah kebahagiaan yang dia dapatkan dari hasil keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau apabila ada orang yang bahagia dengan hartanya, ketika hartanya hilang, habis, masih bahagia apa tidak? Sedih yang ada, ya, mungkin kebahagiaannya akan berkurang, mungkin akan hilang. Ketika orang yang berbahagia karena kekayaannya, banyak hartanya, banyak kekayaannya,
banyak tanahnya, banyak perusahaannya. Tetapi ketika yang membuatnya bahagia itu berkurang, maka secara otomatis kebahagiaannya pun akan berkurang. Ketika ada orang yang berbahagia dengan sebuah jabatan, mungkin dia selama menjabat akan bahagia dengan jabatannya. Ketika jabatannya selesai, yang mana jabatan itu tidak ada yang lama, ya minimal 2 periode, ya maksimal 2 periode, 3 periode maksimal, ya. Selagi dia menjabat yang membuatnya bahagia, dia mungkin tetap bahagia. Tetapi kalau jabatannya selesai, mungkin kebahagiaannya pun akan berkurang atau mungkin akan hilang. Oleh karena itu, marilah kita di bulan Sya'ban ini, di akhir Sya'ban ini, kita cari kebahagiaan yang sifatnya abadi, yang sifatnya akan kita rasakan bukan hanya di dunia untuk sementara, tetapi kita rasakan kebahagiaan tersebut sampai masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan suci Ramadan dengan mengaplikasikan arti kegembiraan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gembira datangnya bulan Ramadan. Mungkin semuanya yang hadir di sini bahagia. Bahagia apa tidak? Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Bahagia. Bahagia sebentar lagi ada sholat taraweh yang rokaatnya aya nu 11, aya anu 20 tilu jeung witir eta. Aya anu bahagia sakadung deui bakal puasa. Aya anu bahagia pagi-pagi tidak ada kopi dan bala-bala. Bahagia ente? Bahagia apa tidak? Ada yang bahagia dan gembira di waktu jam 3 subuh nu tadina tarahudang budak. Kesempatan buat kita kapaksa nu tadina sebelum subuh kita sulit bangun, Allah sediakan bulan suci Ramadan sehingga sanajan kapaksa oge urang huda bahagia tuh. Komo ibu-ibu masak jam 3 beting dina kaayaan tiris bari lulumu, nyadiakeun naon? Nyadiakeun makanan sahur, dan itu harus dibarengi rasa gembira yang akan membuahkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, insya Allah di akhirat pun dia akan bahagia. Dari apa? Dari rasa gembira yang dia lakukan di masa hidupnya. Ibu-ibu ketika menyiapkan sahur dengan gembira, dengan senang hati, dan dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang baik, dengan tujuan ibadah, niscaya kegembiraannya itu akan membawanya bahagia di akhirat nanti. Maka ibu sing gembira ketika nyadiakeun sahur nya, sanajan kudu bari lulungu, sanajan kudu bari hoream, tetapi jalankanlah diniatan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan mencari keberkahan yang Allah turunkan di sepertiga malam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam waktu sahur itu terdapat nilai keberkahan. Jangan sampai kita melaksanakan sahur hanya untuk menguatkan perut kita supaya kuat menjalani puasa. Jangan sampai hanya menguatkan perut kita supaya bisa menjalankan ibadah puasa, tetapi sahurlah dengan niat yang mulia. Sahurlah dengan mencari keberkahan, dengan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
sahurlah dengan mencari ijabatul doa. Makanya kalau bisa dulu mapan hudang sahur teh ngadon si beungeut we bungkul diuk we dina meja makan bari jeung lulungu kene. Padahal mah manfaatkeun keur mah di bulan selain Ramadan teh urang teh teu kitu, tah di bulan Ramadan mah mumpung aya kesempatan bangun tidur bukan hanya cuci muka saja, tetapi ambillah air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, sholatlah 2 rakaat di waktu sebelum datangnya waktu fajar. Yang mana sebelumnya ayeuna we. Ya, merasa sulit kita bangun sebelum subuh. Sulit bangun sebelum adzan subuh untuk melaksanakan sholat di sepertiga malam. Tetapi nanti di bulan Ramadan manfaatkan waktu itu, dan insya Allah kita akan memaksakan bangun. Manfaatkan bukan hanya untuk minum dan makan saja, tetapi gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat tahajud. Baik